wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera. Kita berjumpa pada FGD berikutnya, sesi kedua, di mana dalam FGD ini nanti kita fokuskan ke riset kuantitatif, kemudian kita bagaimana orientasi kita untuk menulis riset kuantitatif, baik untuk artikel penelitian maupun proposal yang akan dikerjakan oleh mahasiswa magister manajemen khususnya, dan nanti bisa menjadi wawasan bagi Bapak Ibu eh, untuk menulis yang lebih baik. Sore kali ini kami mengundang Bapak Dr. M. Taufik Nurrohman sebagai pembicara untuk FGD kita. Bagaimana nanti beliau akan menjelaskan beberapa materi tentang metode riset atau jenis riset kuantitatif yang nanti akan membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh uh, melakukan tanya jawab kepada beliau. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore. Uh, ini nanti akan kita mulai dengan doa terlebih dahulu Bapak Ibu. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Bapak Ibu bisa mendapatkan wawasan ilmu tentang metode penelitian kuantitatif yang lebih baik, sehingga nanti akan mempermudah Bapak Ibu untuk menulis dan menyelesaikan riset akhir di Magister Manajemen. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Bapak Dr. M. Taufik, Bapak bisa mempresentasikan, kemudian jika memang Bapak berkenan, nanti bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mahasiswa Magister Manajemen, maupun ini saya lihat Bu Rini, beliau adalah dosen FKIP, Fakultas Pendidikan, mungkin ikut bergabung di dalam acara diskusi ini. Nanti Ya Pak Bu, Taufik, saya belajar Bu. monggo nanti Pak Taufik bisa bisa mempresentasikan, dan nanti jika memang berkenan di tengah acara, Taufik bisa memberikan kesempatan kepada peserta FGD untuk bertanya, sehingga nanti tidak tidak menunggu sampai selesai ya Pak. Oke, Oke, terima monggo. kasih. Langsung ya, Bu Oke, Ratna monggo. sebagai Kaprodi Berikan kesempatan Pak. Manajemen. Terima kasih sebelum saya mulai. Ya, paling tidak acara ini merupakan program diskusi ilmiah yang dilaksanakan tiap minggu. Sebetulnya program ini apa namanya baik ya untuk kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa terkait berbicara atau diskusi tentang karya-karya ilmiah atau riset ilmiah. Minggu kemarin sudah digagas awal ya tentang pendekatan kualitatif. Hari ini kita diskusi tentang kuantitatif. Jadi sebelum saya mulai ya, memang sebetulnya di sini kan gagasan ini diperuntukkan ya untuk mahasiswa program magister, tapi tidak menutup kemungkinan ya bisa diikuti oleh mahasiswa selain magister, mungkin mahasiswa S1 ataupun peserta dari luar. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan, nama saya M. Taufik Nurrohman, saya dosen program fakultas ya, saya dosen program akuntansi sebelumnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan saya juga mengajar di program Magister Manajemen. Ya, hari ini saya mencoba memberikan apa sharing lah, istilahnya sharing terkait kuantitatif ya. Saya izin untuk share Bu moderator materi Oke, yang akan kita diskusikan. Kelihatan ya? jadi ya Pak Sampun, Taufik. Kakak. Sampun, sampun. Oke, terima Apa? kasih. Jadi di diskusi kali ini sebetulnya
eh, saya akan memberikan pemahaman ya terkait kuantitatif, cuma tidak mengerucut pada kuantitatif yang terkait dengan apa namanya alat analisisnya. Tapi saya coba memberikan pemahaman bagaimana sih membuat sebuah latar belakang di kuantitatif. Apa isi daripada bagaimana saudara membuat latar belakang di kuantitatif. Mohon izin Pak, Jadi, Kakak mungkin bisa dibesarkan loh, yang layar penuh, bisa Pak? bentar. Ini ya. Deh. Oh, Oke, sebelumnya saya. Oke, ada dua pendekatan yang kemarin diceritakan oleh Dr. Sulis ya tentang kualitatif riset. Sekarang saya coba memberikan atau sharing ya tentang kuantitatif riset ya. Di mana inti dari kuantitatif riset itu menurut Creswell itu menguji teori ya, atau hipotesis. Artinya kita akan melakukan uji hipotesis. Ya. Dan dasar dari hipotesis itu, pengujian hipotesis, itu ada pengembangannya, baik dari teori, ya berdasarkan teori atau riset-riset empiris sebelumnya. Jadi intinya, intinya di kuantitatif ini kita akan menguji teori, ya atau hipotesis. Nih, di sini apa namanya? Sebuah penelitian itu maupun ataupun kuantitatif itu berakar atau bersumber dari adanya masalah. Jadi masalah itu ya yang awal dari kita akan melakukan sebuah riset. Nah, sumber dari masalah penelitian kuantitatif itu ada tiga. Yang pertama fenomena data di lapangan, ada riset gap, kesenjangan penelitian, dan ada teori gap. Apa itu di fenomena data di lapangan? Itu bagaimana si peneliti menggali informasi atas fenomena yang ada di lapangan dari sumber data sekunder. Jadi peneliti mencari masalah. Di sini ada masalah apa yang sekiranya menarik diangkat sebagai penelitian. Yang kedua, riset gap atau kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian artinya apa? Si peneliti mencoba menggali hasil riset-riset sebelumnya, ya. Dari riset sebelumnya, nanti si peneliti menemukan adanya kesenjangan. Misalnya kelompok si A ini membuktikan bahwa variabel X itu memberikan pengaruh terhadap Y. Tapi ditentanglah oleh si kelompok B atau riset-riset sebelumnya yang ada di kelompok B bahwa justru eh, X X1 itu tidak memberikan pengaruh terhadap Y. Yang terakhir, teori gap atau kesenjangan teori. Ini apa kesenjangan teori itu? Artinya eh, apakah ada sesuatu yang salah yang tidak dapat dipecahkan oleh teori yang sudah ada saat ini? Jadi ini ada pertentangan antar teori. Dan kalau saya baca di bukunya Agusti Ferdinand, ini memang akan membutuhkan waktu yang lama dan akan sulit untuk memecahkan atau mencari kesenjangan teori. Itu jadi di pointer ini, di poin ini, masalah itu memang diambil dari tiga fenomena data di lapangan dan adanya riset gap dan teori gap. Ya. Terus apakah harus semuanya ada? Ya, yang saya sampaikan untuk teori gap itu memang membutuhkan waktu lama, ya, dan kejelian dari si peneliti mencari ada apa di teori yang menghasilkan kesenjangan tersebut. Sehingga kalau saya rujuk dari Ferdinand bahwa yang dibutuhkan periset itu ada dua fenomena data di lapangan dan adanya kesenjangan
riset atau riset gap penelitian sebelumnya. Ini saya coba mengaplikasikan terkait riset disertasi saya. Jadi untuk mencari apa namanya, mendapatkan sebuah data di lapangan, fenomena data di lapangan itu bersumber dari data sekunder. Ya, Eh, di sini saya mencoba menceritakan, ya, si peneliti mencoba mencari data sekunder. Ya, ini ada data, ya, data sekunder terkait 10 provinsi dengan jumlah industri batik terbanyak tahun 2018 sampai 2021. Dan ternyata Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama, diikuti Jawa Timur, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya Jawa Barat, dan terakhir Sumatera Barat. Ini data diambil dari data box. Nah, ini merupakan ada fenomena si peneliti mencermati, oh ternyata, ya, untuk industri batik banyak ada di Provinsi Jawa Tengah. Justru Jawa Timur menempati posisi nomor 2. Dan data selanjutnya ini ada nilai ekspor batik dan produk batik dari tahun 2015 sampai 2020 terjadi penurunan. Artinya apa? Ada penurunan ekspor dari tahun 15 sampai 2020. Dari data ini bisa dicermati oleh si peneliti. Oh, ternyata eh, jumlah industri batik terbanyak di Jawa Tengah, sedangkan nilai ekspornya terjadi penurunan pada industri batik dari tahun 15 dan selanjutnya, ini selanjutnya dari data Koperasi dan UM Provinsi Jawa Timur 2014 sampai 2019, ada permasalahan yang dihadapi UMKM tak terkecuali batik, antara lain ada faktor internal seperti kurangnya permodalan, sumber daya manusia yang terbatas, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, lemahnya jejaring usaha dan kemampuan penetrasi. Sedangkan di satu sisi dari faktor eksternalnya, iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana prasarana, ya, ada implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, ya, dan sampai terbatasnya akses pasar. Dari data yang dicermati, ini dari data ada fenomena, ya, bisa disimpulkan, ada fenomena yang menunjukkan bahwa ada penurunan terhadap kinerja UMKM batik. Nah, di sini si peneliti mencermati data ini, si peneliti punya pemahaman atau mempunyai sebuah asumsi, oh ternyata kinerja UMKM batik itu mengalami penurunan. Berarti di awal apa kita mau menguji bagaimana meningkatkan kinerja UMKM batik. Ini di dasar dari pengamatan data di lapangan. Selanjutnya, ya, masalah yang selanjutnya dari kesenjangan penelitian sebelumnya. Ya. Dari riset gap ini ada celah, ya, celah-celah atau kesenjangan penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau di awal dari kesenjangan atau fenomena data di lapangan itu ada penurunan, ya, terhadap kinerja batik, ya, UMKM batik di Jawa Timur misalnya. Terus bagaimana meningkatkan kinerja UMKM batik di Jawa Timur? Ya, si peneliti mulai searching riset-riset sebelumnya atau menggali riset sebelumnya, mengumpulkan riset-riset sebelumnya, dan ternyata hasil dari riset sebelumnya ada kesenjangan atau riset gap, ya, terkait modal intelektual terhadap kinerja UMKM. Artinya apa? Si peneliti coba menggali sekiranya yang bisa meningkatkan kinerja UMKM itu variabel apa? Kita cari informasi dengan riset-riset sebelumnya. Oh, ternyata ada variabel modal
intelektual. Tapi ini ada tapinya. Berdasarkan hasil riset sebelumnya, ya, terkait pengaruh modal intelektual terhadap kinerja UMKM, itu masih terdapat kesenjangan atau ada perbedaan hasil hasil riset. Ini ada Cohen dan Kaimenakis, ya, sampai Hermawan, ya, Ashad dan Arshad, ya. Ini justru membuktikan modal intelektual memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM. Akan tetapi dibantahlah oleh Kaligu, Hasim, ya, Nasir, Kristianto Rodia, ya, justru membuktikan modal intelektual tidak memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja UMKM. Sehingga si peneliti, dalam hal ini saya memilih, ya, modal intelektual sebagai variabel independen yang pertama. Ada pertanyaan, kenapa Bapak memilih modal intelektual yang akan dihubungkan dengan kinerja? Yaitu tadi, karena berdasarkan riset sebelumnya, masih ada kesenjangan. Sehingga ada celah untuk dilakukan riset kembali terkait modal intelektual terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya, tidak cukup di modal intelektual, si peneliti dalam ini saya mencoba mencari variabel apa yang bisa memberikan dampak pada peningkatan kinerja keuangan. Saya menemukan, oh ternyata orientasi kewirausahaan. Ya. Sama seperti halnya modal intelektual, orientasi kewirausahaan pun di riset sebelumnya ini terjadi atau adanya pertentangan hasil atau riset gap. Ada Cash, Yang dan Xiang sampai dengan Jannah 2019 menemukan bahwa orientasi kewirausahaan memberikan pengaruh atau memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja UMKM. Akan tetapi hasil kajian Afandi, Solikah, dan Muhammad Dewinta, ya, Mujizah justru menemukan orientasi kewirausahaan tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. Itu terkait dengan kesenjangan apa namanya riset sebelumnya. Ada yang selanjutnya, masalah berasal dari mana? Kesenjangan teori. Memang di sini ada, menurut Muller, ya, kesenjangan teori merupakan adanya kelemahan, keterbatasan atau celah yang belum terpenuhi dari suatu teori atau kerangka kerja. Jadi ada pertentangan teori, ya. Jadi ini lebih sulit, dan di bukunya Agusti Ferdinand pun mengatakan, ya, periset yang bisa menemukan kesenjangan teori itu ditulis di situ, itu akan merasa bahagia sekali. Dan mungkin kalau apa namanya periset tersebut sedang mengambil doktoral, dia akan bahagia dan dijamin oleh di buku tersebut itu akan menghasilkan nilai yang cum laude. Itu apa namanya terkait dengan riset pada kesenjangan teori. Nah, akhirnya dari masalah-masalah yang tiga masalah yang Pak sudah Taufik mungkin diberi kesempatan ya, kalau sebentar, ada yang bertanya nanti nggih. Belum? habis ini akan Oke, nggih. dari masalah yang sudah saya sampaikan, ya. Yang pertama ada terkait fenomena data, ya. Fenomena data di lapangan, dari fenomena data di lapangan turun ke masalah. Artinya masalah yang terjadi apa? Terjadi penurunan kinerja UMKM batik. Dari masalah turun ke masalah penelitian, faktor apa yang menyebabkan atau mengapa terjadi penurunan kinerja UMKM batik? Barulah dirumuskan sebuah masalah, bagaimana meningkatkan kinerja UMKM batik. Selanjutnya, ada pertanyaan penelitian, apakah modal intelektual memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM? Yang selanjutnya, apakah orientasi kewirausahaan memberikan pengaruh terhadap kinerja
UMKM. Sehingga terbentuklah model penelitian empiriknya ini secara langsung dan diturunkan ke hipotesis. Jadi eh, pada saat si periset ya di sini sudah bisa merumuskan masalah ya bagaimana meningkatkan kinerja UMKM dan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh si peneliti, apakah model intelektual berpengaruh terhadap kinerja UMKM dan apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM, inilah yang akan dijawab oleh penelitian dengan mengajukan sebuah hipotesis. Dan hipotesis inilah yang akan dibuktikan oleh si peneliti. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Mbak Mimin mau Bu Ratna bacakan atau mau langsung Mbak Mimin? Ini ada Oke, Bu, pertanyaan. ini suara Nggih. backgroundnya lagi rame soalnya. Oh, guys. Sebetulnya ada pertanyaan dari Mbak Mimin MM 2022 itu Pak Taufik. Untuk riset gap, apa ada ketentuan harus berapa banyak dan maksimal tahun berapa? Itu yang pertama pertanyaan Mbak Mimin dari MM 2022. Namun mungkin eh, banyak Bapak Ibu mahasiswa itu sebetulnya em, mungkin ada pertanyaan awal ya Pak Taufik. Misalkan tadi kan Pak Taufik langsung menjelaskan apa tadi itu fenomena, makanya tadi saya apakah harus masih ke sini. Jadi fenomena data lapang, riset gap, teori gap. Nah, kemudian Bapak menjelaskan pemaparan dari riset gap itu seperti apa, fenomena data lapang seperti apa. Itu apakah untuk modal kita menulis latar belakang sebelum kita membahas rumusan masalah Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik bisa bisa mempertajam atau memberikan apa tambahan penjelasan. Jadi hal-hal seperti itu apakah memang awal kita menulis proposal gitu nggak Pak Taufik? Monggo. Setelah itu baru pertanyaannya Bu Mimin, Mbak Mimin itu riset gapnya itu apakah harus ada jumlahnya? Silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih. Yang disampaikan saya tadi terkait sebetulnya dua, intinya dua. Ada fenomena data di lapangan, yang pertama. Dan yang kedua, ada riset gap atau kesenjangan hasil riset sebelumnya. Memang betul. Jadi yang saya sampaikan itu sebagai modal dalam kita menulis latar belakang. Jadi eh, dari yang saya sampaikan sini sampai di model empirik ini, si peneliti itu bisa mengambil judul pengaruh modal intelektual dan orientasi perusahaan terhadap kinerja UMKM. Ada pertanyaan bagi si peneliti yang mengambil judul tersebut, ya. Menariknya apa? Saudara mengambil judul itu. Sehingga terjawablah dua sumber masalah tadi, fenomena data di lapangan dan hasil riset sebelumnya yang masih ada pertentangan. Kenapa begitu? Nah, pada saat saya tadi menerangkan fenomena data di lapangan, sehingga bisa menjawab begini, kenapa si peneliti menarik ya untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut? Yang pertama, ada fenomena data terkait kinerja UMKM. Oh, ternyata karena di sini risetnya pada UMKM khususnya batik, di sini di Jawa Timur, batik ternyata nomor 2 setelah Jawa Tengah. Yang kedua, oh dari data ekspor, mungkin lebih dipertajam lagi data ekspor kondisi batik di Jawa Timur, itu terjadi penurunan. Di satu sisi berdasarkan sumber data sekunder, ya, itu ada permasalahan yang dihadapi UMKM batik di Jawa Timur. Dari situlah berangkat dari situ, ya, si peneliti mencoba menjelaskan atau menjawab inilah kenapa saya meneliti kinerja UMKM. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, kenapa modal intelektual dan orientasi kewirausahaan? Pertanyaan di situ. Jawabannya, berdasarkan hasil riset sebelumnya,
yang menguji hubungan modal intelektual dan orientasi kewilayahan terhadap kinerja UMKM masih terdapat kesenjangan. Artinya apa? Berdasarkan riset sebelumnya itu masih ada pertentangan. Ya, kalau pengalaman saya diskusi dengan promotor, kenapa sih harus ada riset gap, Prof? Kan gitu pertanyaannya. Nah, pada saat ada pertentangan inilah sehingga secara teoritis ya memang modal intelektual itu memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan didukung oleh hasil empiris sebelumnya. Nah, masalahnya ada hasil empiris sebelumnya yang menentang. Loh, justru modal intelektual tidak memberikan pengaruh. Sehingga justifikasi bahwa modal intelektual memberikan pengaruh terhadap kinerja itu masih belum baku gitu. Karena ada pertentangan dari riset sebelumnya. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa modal intelektual dan orientasi kewirausahaan itu masih layak diuji kembali. Itu latar belakang sehingga jawaban dari latar belakang berisi tentang dua itu, ada fenomena data di lapangan dan ada hasil kajian riset sebelumnya yang masih ada pertentangan. Melanjut dari pertanyaannya Mbak Iin ya terkait apa ada batasan dari riset-riset gapnya tersebut dan tahun berapa yang nah berbicara tentang kuantitatif yang sifatnya memang menguji teori tadi memang tidak dibatasi, justru semakin banyak riset-riset sebelumnya itu semakin memberikan apa namanya manfaat. Jadi keterkaitan justifikasi teori itu jelas bahwa memang sudah banyak risetnya dan bagaimana keterkaitan dengan apa namanya tahunnya. Nah, itu yang memang yang terbaik ya memang dihasilkan tahun-tahun yang terbaru gitu. Jadi kalau pribadi saya menyimpulkan justru semakin banyak riset sebelumnya yang akan apa namanya menghasilkan sebuah kesenjangan atau riset gap itu justru semakin bagus dari riset yang akan ditulis oleh mahasiswa. Mungkin itu Bu Kafrudi Bu Ratna sebagai moderator. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi selain Bu Ratna? Ini asumsinya bahwa kita sudah memahami apa itu variabel dependen dan independen, ya. Ada sebelumnya kan sudah di kelas mendapatkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Jadi asumsinya nggih Pak Taufik, saya bisa merangkum bahwa misalkan ini ya, karena ada beberapa ini sumber daya manusia. Jadi pada saat kita akan melihat kinerja karyawan, begitu berarti kita harus tahu dulu apakah dengan data sekunder atau dengan data primer, dengan hasil observasi awal, apa yang menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Kita harus bercerita dari yang warna merah itu dulu, ya Pak Taufik, di depan, di di Betul, di awal latar belakang itu seperti itu. Jadi itu adalah modal untuk membuat fenomena. Jadi Bapak Ibu mungkin siapa tahu kadang menulis itu memang lebih sulit Bapak Ibu daripada mengoreksi ya. Meskipun yang mengoreksi pasti mempunyai pengalaman yang lebih. Tapi awal menulis itu berarti bisa dipancing dari penurunan kinerja jika di sumber daya manusia. Nah, yang saya rangkum di penjelasannya Pak Taufik tadi, berarti harus banyak kita mengumpulkan riset-riset terdahulu untuk untuk mendapatkan gap riset di latar belakang itu modalnya itu ya Pak Taufik. Sebelum kita menemukan rumusan masalah. Nganten nggih Pak Taufik nggih? betul Bu. Nah, Betul. itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sebentar sedikit saya tambahkan ya. Oke. Jadi memang yang disampaikan, memang ini kan kasus dari riset saya ya terkait kinerja UMKM khususnya batik. Ada pertanyaan menarik, bagaimana kalau saya ngambil sumber daya manusia? Bagaimana kalau saya ngambil keuangan? Itu memang berangkat dari dua itu, fenomena data di lapangan sama adanya riset gap. Misalnya tadi yang sampaikan Bu Ratna, apa namanya? Si mahasiswa yang ambil konsentrasi sumber daya manusia mungkin akan mengambil kinerja karyawan atau pegawai. Pertanyaannya, pertanyaan besarnya, ada apa? Kok meneliti kinerja pegawai? Seperti itu mesti.
Dan si peneliti mahasiswa tersebut akan mencari informasi terkait dengan kinerja pegawai. Misalnya, berdasarkan data dari HRD, oh ternyata PTX, karyawan pegawai PTX itu seringkali mangkir kerja. Atau kalau ini loh data presensinya dan lain-lain, itu bisa dikatakan ada penurunan terhadap kinerja pegawai. Kalau yang keuangan, oh yang keuangan kebetulan ngambil data sekunder, dia meneliti di pasar modal. Oh, ternyata mau menguji apa namanya harga saham, variabel yang mempengaruhi peningkatan harga saham. Si peneliti akan lari ke data sekunder, mencari data sekunder, tren apa keterkaitan harga saham perusahaan yang akan diteliti. Oh, ternyata ada penurunan harga saham. Sehingga dasar itu apa namanya fenomena data di lapangan itulah yang dibutuhkan awal gitu loh. Sebelum kita menentukan variabel X1, X2 atau independennya X1, X2 dan selanjutnya. Mungkin itu tambahannya Bu Rata. Oke, baik, makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bingung. Silakan Mbak Firda, itu Bu Firda, ada saya lihat ada Bu Iin tadi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Didi, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo atau masih masih ini ya. Memang kalau Pak Taufik ciri khasnya itu PPT-nya sedikit ini Pak Didi. Enggak, kalau yang kualitatif itu kan banyak rame gitu nggih. Monggo silakan Bapak Ibu atau Boleh sambil saya menunggu ini Bu, nggih. Oh Pak AKJ, nggih Pak siap. AKJ silakan. Pak Taufik, terima kasih. Bu Oke, Pak Ahmad. Ratna, luar biasa tambahan pengetahuan buat kami pada sore hari ini. Di awal pembahasan ini terkait dengan latar belakang, saya melihat bahwa pertama, judul bukan sesuatu yang mutlak harus dirumuskan di awal. Itu satu. Kalau tidak salah, kesimpulan salah saya. Yang kedua, judul bisa terakhir atau bisa di tengah dia munculnya dengan kuantitatif ini. Saya mengistilahkan kuantitatif dan kualitatif T dan L saja Pak. Jadi supaya saya tidak pusing gitu. Kalau T itu artinya kuantitatif dan kalau L itu pasti kualitatif. Yang kedua, dari penjelasan awal tadi untuk menulis sebuah latar belakang, peneliti harus berangkat dari sebuah masalah. Kemudian dari masalah itu didukung oleh tiga aspek tadi, fenomena data lapangan, research gap, dan teori gap. Pertanyaan mendasar saya, apakah tiga-tiga ini harus menjadi hal mutlak untuk membuat sebuah rumusan dalam latar belakang atau bahasa Islamnya itu asbabun nuzulnya, gitu munculnya judul itu, ataukah cukup dua aspek saja? Mungkin kami hanya memperoleh pada aspek fenomena dan mungkin research gap. Pada teori gap tidak kami jumpai atau memang kami kesulitan itu. Nah itu yang kedua. Sehingga apakah cukup tiga itu menjadi syarat atau mungkin di antara tiga cukup satu saja sudah menjadi sebuah hal untuk kami menulis rumusan masalah dengan segala latar belakang dan ceritanya. Saya pikir itu saja dulu Bu Ratna Oke, dan Pak baik, Taufik, saya ingin oke. gambaran. Nggih, terima kasih Pak AKJ ini mesti pertanyaannya itu Pak Taufik bagus gitu loh, berat gitu ya. Tadi yang saya tarik itu kan apakah berarti judul itu kalau bisa dibuat di terakhir atau sambil jalan Pak Taufik. Itu memang ada bedanya. Kalau kualitatif itu kan judul bisa berubah-berubah. Kalau kuantitatif bagaimana coba Pak Taufik. Kemudian yang kedua, tadi Pak Taufik menjelaskan ada fenomena lapang, ada gap riset, ada gap teori. Apakah dalam membuat suatu latar belakang itu semuanya harus ada? Nanti Pak Taufik, monggo. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Pak AKJ. Wah, pertanyaannya bagus Pak. Ya. Jadi seringkali ada pada saat saya bimbing tuh pertanyaan mahasiswa saya begini. Pak, saya ngambil judul apa ya Pak enaknya? Saya juga ada bisa jawab kalau mahasiswa tanya saya judulnya apa gitu loh. Kenapa bisa begitu? Yang tadi saya sampaikan, betul Pak KJ, kita harus bercerita dulu di latar belakang masalah. Di bab satu kan latar belakang penelitian atau masalah itu. Ya. Di situ kita sudah memberikan narasi.
Ya, kalau kita bicara latar belakang itu seperti halnya segitiga kebalik itu. Jadi yang paling umum sampai mengerucut ke paling kecil. Kan itu loh. Itu ada ceritanya. Jadi bagaimana Pak Ahmad ya nanti pada menulis tesis, bagaimana menyuguhkan tulisan yang apa namanya dosen pembimbing atau penguji terlena, dia akan mengikuti alur ceritanya Pak. Sehingga sampai titiknya maksud gini, sebelum rumusan masalah nanti ditulis oleh Pak Ahmad atau mahasiswa berdasarkan fenomena kan itu toh. Dan hasil riset sebelumnya yang masih ada kesenjangan atau teori gap, maka menarik untuk dilakukan kajian tentang misalnya tadi pengaruh modal intelektual dan orientasi perusahaan terhadap kinerja UMKM batik di Jawa Timur misalnya itu. Sehingga itulah judul dari riset mahasiswa itu. Lah, terus judul itu dari mana? Ya memang awalnya ya dari latar belakang yang sudah disampaikan, keterkaitan ada apa namanya fenomena data di lapangan dan riset gap. Menyambung pertanyaan yang kedua, apakah harus tiga-tiganya? Kali itu toh. Ya, saya baca di bukunya Agusti Ferdinand, ya itu kesimpulan gini. Kalau mahasiswa S3 yang bisa menemukan adanya kesenjangan teori, itu sangat bahagia sekali katanya mahasiswa tersebut. Sehingga disimpulkan mahasiswa dalam menulis bahkan S1 maupun sorry kalau di buku ini hanya S2 dan S3 yang bisa harus menyantumkan ya adanya fenomena data di lapangan dan adanya kesenjangan penelitian sebelumnya atau riset gap. Jadi tidak ada kewajiban untuk yang teori gap. Gitu Pak Ahmad. Ya, itu mungkin Bu Ratna yang bisa saya Nggih, jawab pertanyaannya nggih, Pak. nggih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu, Nggih, monggo. Pak Didi ini kayaknya suaranya. Ye. Monggo, monggo Pak Didi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Untuk mencari riset gap atau apa? Kesenjangan penelitian itu apa harus sama Pak jenis penelitiannya? Misalnya sama-sama kuantitatifnya atau sama-sama kualitatifnya. Itu sih yang itu saja yang membuat saya bertanya-tanya. Yang kedua, ketika kita itu mau menyusun judul yang sifatnya itu kebanyakan itu Pak. Kebanyakan itu kualitatif, kajian pustaka dan lain-lain itu kira-kira seperti kemarin Bu yang apa judul book chapter saya itu kan urusan ekonomi syariah. Lah urusan ekonomi syariah ini banyak ngambil rujukan dari Al-Qur'an, ngambil rujukan-rujukan dari para ahli yang para ahli yang berpendapat, rujukan dari teori. Nah, atas dasar ini saya berpikir, kalau seperti ini, kali dibuat kuantitatif seperti apa ya? Nah, saya menemukan beberapa penelitian yang sifatnya kualitatif gitu loh, belum ada yang bersifat kuantitatif untuk jenis tema yang saya pilih saat itu beberapa hari ini kok belum ada ya. Kebanyakan itu kualitatif. Nah, kira-kira yang petunjuk Pak Taufik, kira-kira untuk menjadikan sebuah judul yang kualitatif menjadi kuantitatif itu syaratnya apa? Kalau memang yang diambil itu banyakkan rujuk-rujukan pendapat para ahli, itu kira-kira yang akan dijadikan responden itu bagaimana Pak? Mungkin responden sumber-sumber sekunder ataupun primer itu saya di sini kurang paham Pak. Matur nuwun Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, ini Pak Didi ini kan galau ya. Kalau misalkan apakah harus sama gitu ya Pak Taufik. Jadi kalau risetnya kuanti, apakah harus kuanti? Biasanya pondasinya begitu ya. Kalau kuali, apakah? Tapi kebanyakan yang saya jumpa itu kalau di mahasiswa itu risetnya kuali,
dasarnya kuanti. Nah, itu mungkin nanti Pak Taufik bisa membedah di sana. Kemudian yang kedua tadi, memang beliau, memang di mata kuliah saya itu kan outcome-nya book chapter ya. Jadi kalau hanya mengumpulkan tugas itu kan bukan jadi outcome, nanti jadi out gitu. Nah, jadi beliau itu merasa gitu loh Pak Taufik bahwa sulit untuk mencari variabel, beliau lagi menginginkan ekonomi syariah. Jadi seperti itu. Bagaimana nanti mencari variabel-variabel seperti Pak Taufik menemukan modal intelektual, orientasi kewirausahaan, ngaten nggih Pak Didik. Jadi memang eh, banyak referensinya itu deskriptif gitu loh Pak Taufik. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan sama pertanyaannya Pak Didik itu. Monggo Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Didi. Jadi Pak Didi itu memang galau. Galau tuh gini, Pak Didi itu ibaratnya tuh mau jalan. Ya. Jalan itu mau disuruh kanan atau kiri itu. Pak Didi mencoba membuat jalan itu kanan dan kiri dilewati semua. Nanti jadi mix metode. Artinya gini Pak, Pak Didi harus menentukan dulu, saya itu akan mengambil riset kualitatif atau kuantitatif. Itu pertama dulu Pak. Jadi yang disampaikan Pak Didi tadi, ya terkait beberapa apa yang bukcap yang dikerjakan Pak Didi, itu banyak rujukan-rujukan dari para ahli ataupun pakar ataupun seseorang yang menguasai kompeten di bidang yang Pak Didi tulis. Itu bagaimana saya bisa meramu jadi variabel. Itu kan artinya eh, Pak Didi ada semacam pendapat, misalnya tadi bahkan mengutip dari ayat suci ya, itu pendapat-pendapat. Informasi tentang penelitian kuanti. Artinya gini Pak, kita nggak bisa dari pendapat-pendapat itu kita tarik berdasarkan persepsi sendiri loh ya. Kita tarik menjadi variabel. Kita cari variabelnya. Yang pertama misalnya gini, saya ke syariah Pak. Oh syariah mau apa ini penelitian syariah? Saya khusus mungkin di bank syariah. Oh saya mencermati Pak Didi itu fokusnya objeknya di bank syariah. Pertanyaan kedua, Pak Didi mau meneliti di bank syariah apa yang akan diteliti? Pertanyaan gitu tuh, Pak. Kalau Pak Didi pendekatannya pada marketing, ya, ya, bagaimana apa namanya? Misalnya, kenapa nasabah itu loyal terhadap bank syariah? Itu dulu Pak, parameternya Pak Didi menentukan. Oh, karena marketing saya akan menguji loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Terus kedua, saya ke SDM Pak. Ya. Terus kalau Pak Didi ke SDM, ya, kenapa sih ada penurunan? Ternyata berdasarkan ada penurunan kinerja pegawai bank syariah. Itu kalau Pak Didi ngambilnya keuangan, ya, mengapa? Misalnya ini asumsinya bank-bank syariah yang go public, ya, mengapa? Ya, ada penurunan terhadap harga saham bank syariah. Jadi ada pendekatan marketing loyalitasnya, ada pendekatan sumber daya manusia pada kinerja pegawainya, ada yang tadi pasar modal, ya, bagaimana menguji kenapa atau sekiranya gini, bagaimana meningkatkan harga saham bank syariah yang eh, ada di Bursa Efek yang terlisted di Bursa Efek Indonesia. Itu Pak, itu harus Pak Didi harus eh, apa fokuskan ke situ. Terkait tadi loyalitas, kinerja pegawai, dan harga saham, itulah adalah variabel. Variabel apa? Ini variabel dependen. Gitu loh, Pak. Jadi, Pak, saya susah Pak menentukan variabelnya.
Kalau Pak Didi ngutip dari pendapat-pendapat dijadikan variabel ya akan susah gitu loh. Itu tapi kalau Pak Didi searching cari googling, dua tiga itu kalau saya meneliti ke loyalitasnya nasabah, kenapa dia loyal ke bank syariah? Saya meneliti ke kinerja pegawai. Mengapa kinerja pegawai turun? Bagaimana meningkatkan kinerja pegawai bank syariah? Dan saya meneliti ke harga saham bank syariah. Itu variabelnya, Pak. Baru setelah itu, lah Pak Didi menemukan loyalitas, ya variabel loyalitas, variabel kinerja pegawai, dan tadi variabel harga saham. Dasarnya apa? Dasarnya Pak Didi menemukan data, fenomena data di lapangan. Jadi dari fenomena data di lapangan itu, sehingga si peneliti bisa, saya akan meneliti tentang loyalitasnya. Saya akan meneliti tentang kinerja pegawainya, saya akan meneliti tentang harga saham. Itu Pak. Barulah selanjutnya Pak Didi searching di Google. Ya, variabel apa yang mempengaruhi kinerja pegawai, variabel apa yang mempengaruhi loyalitas nasabah, dan variabel apa yang mempengaruhi harga saham. Itu searching Pak, dikumpulkan sebanyak-banyak informasi tentang riset-riset sebelumnya. Nanti baru Pak Didi cari yang gap, ada gapnya. Ternyata misalnya untuk misalnya ke kinerja pegawai, ternyata variabel motivasi ke kinerja pegawai itu berdasarkan riset sebelumnya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, itu masih ada kesenjangan. Sehingga pilihan Pak Didi menentukan motivasi kerja itu dasarnya dari riset sebelumnya. Jadi ada dua ya Pak. Pertama menentukan variabel dependennya. Y-nya artinya tadi kinerja pegawai, loyalitas nasabah, dan harga. Itu dasarnya dari fenomena data di lapangan. Sedangkan menentukan variabel independen atau X-nya, ya, itu dasarnya dari riset-riset sebelumnya yang masih ada pertentangan. Itu Pak Didi. Terima kasih Bu Ratna. Jadi kalau begitu Pak Taufik, terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa pada saat riset kuantitatif, tadi pertanyaan pertamanya Pak Didi, kita tidak bisa fondasi riset sebelumnya kualitatif, nih Pak Taufik. Ya. Atau sebaliknya, jadi pada saat kita sudah menentukan riset kualitatif, fondasi riset sebelumnya tidak boleh kuantitatif, gitu nggih? Betul ya, artinya kita harus bisa memisahkan dulu. Saya itu sebetulnya mau kemana ini? Ke kuanti atau kuali? Jadi Harus kalau jelas. jelas dulu kalau kita mau ke kuanti, artinya yang kita cari, kita searching ya informasinya itu riset-riset yang kuanti itu. Nanti tapi kalau Pak Didi akan sulit Pak Didi menemukan informasi tadi tentang kuali, dipaksakan untuk membuat variabel. Itu kan tadi yang saya kesan dari informasi pendapat-pendapat para ahli, ini variabel apa itu akan sulit sekali. Itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi sebelum ganti slide, mungkin ada yang mau ditanyakan. Memang kuantitatif itu memang sifatnya lebih kaku, nggih. Silakan Bapak. Mungkin ada yang setuju dan tidak. Memang karena kalau kuanti itu ya, karena kita memang sudah diukur, sudah terukur gitu. Kalau kuali kemarin kan memang tidak ada ukuran untuk periset. Jadi bisa saja nanti di tengah akhir jalan itu bisa berubah, itu bisa. Tapi kalau kuanti itu tidak. Mungkin pertanyaan saya terakhir, Pak Taufik. Pak Taufik mungkin nanti belum tadi sempat menjelaskan. Di sini ada hipotesis sebelum slide ini berjalan, atau mungkin ada di slide selanjutnya. Bagaimana mungkin Pak Taufik cara mengembangkan hipotesis? Maksud saya itu tidak muncul tiba-tiba H1, misalkan seperti itu. Apakah ada trik untuk pengembangan hipotesis, Pak Taufik? Itu mungkin dari saya. Atau nanti setelah ini ada slide pengembangan hipotesis ya, monggo karena di sini ada hipotesis ngaten. Monggo Oke. Pak Taufik. Jadi pada saat hipotesis itu kan sebetulnya secara teori ya di teks itu dugaan sementara atau jawaban sementara. Jadi si peneliti menduga ya. Memang hipotesis itu tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba di dalam tulisan
Itu ada yang hipotesis ada di bab 2 akhir, ada yang di bab 3, tergantung apa style daripada gaya selingkuh penulisannya, tesis, skripsi ataupun disertasi. Jadi hipotesis itu ada dasar pengembangannya. Jadi tidak ada ujuk-ujuk berdasarkan latar belakang atau berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis 1, 2, 3. Itu ya memang benar, tapi dasar kita menentukan hipotesis ya, itu ada dasarnya. Dan hipotesis ini soalnya banyak akan kita buktikan kebenarannya. Jadi dasar merumuskan hipotesis itu pertama ya bisa dari teori yang dikembangkan, teori yang ada. Dan dikuatkan lagi dengan riset-riset sebelumnya. Tadi kalau contoh kasus ini ya, itu ada modal intelektual terhadap kinerja UMKM, itu ada riset sebelumnya. Ada riset sebelumnya bahwa A berpengaruh, ya kelompok B tidak berpengaruh. Dan si peneliti ini menduganya kan berpengaruh. Jadi misalnya ini punya Pak Ahmad. Pak Ahmad menduga bahwa modal intelektual itu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja UMKM. Jadi dasar yang digunakan Pak Ahmad ini merumuskan hipotesis, itu dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan hasil ada kontribusi atau pengaruh. Jadi itu akan terus dibawa setelah hipotesis ini, saya lanjutkan, setelah hipotesis ini diuji dan setelah dilakukan analisis dan hasilnya bagaimana, itu akan sebagai bukti bahwa riset ini memang mendukung riset sebelumnya. Itu tarikan menjawab hipotesisnya gitu, Bu Ratna. Terima kasih. Baik, nanti sambil mungkin menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu selanjutnya. Monggo dilanjutkan Pak Taufik, silakan. Saya Oh, lanjutkan ya. Saya mungkin tertarik tadi yang terakhir ini, Bu. Iya. Oke, silakan. Yang Pak Taufik sampaikan tadi bahwa itu berdasarkan riset dan teori sebelumnya ya yang kita kembangkan untuk melahirkan sebuah hipotesis tadi. Yang saya lihat dari layar terakhir ini ada cuma 2 di sini. Iya. Nah, padahal mungkin kita temukan di dalam riset sebelum cukup banyak. Umumnya penurunan batik bukan saja intelektual dan orientasi kewirausahaan, bisa juga pada aspek modal awal atau modal penyertaan atau lingkungan kerja, keterampilan, macam-macam gitu. Kemudian kita hanya menetapkan 2. Pertimbangannya apa itu? Sebentar Pak Taufik. Tarik nih, Pak. Ada Karena biasa dosen ini kan serangnya, kok kami tahu banyak, kenapa kamu ambil cuma 2 gitu. Terima kasih Pak Ahmad Carno. Nah, Pak Taufik enggak mau contohnya sederhana itu MM22 itu enggak mau. Pak Taufik itu maunya yang simple tapi biar ngerti dulu Pak, nanti naik kelas lagi. Ngerti nggak Pak Taufik? Monggo Pak Taufik, enggak apa-apa, nanti ada mediasi, ada. Monggo silakan. Jadi yang saya sampaikan tadi, ya ilustrasi ini kan menggambarkan gini tuh Pak. Saya tadi memiliki data fenomena tentang permasalahan yang dihadapi kinerja UMKM. Batik ya. Itu pertama Pak. Sehingga saya menarik atau tergiur ya untuk meneliti variabel kinerja UMKM. Ya. Terus di benak saya, ini awalnya Pak Ahmad ya, benak saya itu saya gini, untuk meningkatkan kinerja UMKM akan saya teliti ya. Sekiranya variabel apa yang bisa meningkatkan kinerja UMKM. Itu Pak. Ini di ilustrasi ini gini. Terus saya tadi yang saya sampaikan kepada ini juga, saya coba mencari informasi lewat googling. Apa yang saya cari? Ya, hasil empiris sebelumnya. Bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal kan gitu. Saya cari jurnal-jurnal ya. Memang saya tidak awalnya tidak ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba saya kok modal intelektual enggak Pak. Saya mencoba cari di googlingnya variabel yang mempengaruhi kinerja UMKM. Kata kunci di googlingnya gitu. Variabel yang mempengaruhi kinerja UMKM. Dan di situ disodorlah banyak artikel-artikel. Ya. Saya memang banyak Pak yang saya cari. Dan ini masalahnya. Kebetulan
setelah saya petakan riset-riset sebelumnya, ya, saya menemukan dua variabel itu yang masih ada kesenjangan atau gap riset. Itu Pak Karno, Pak Ahmad. Ya. Mungkin kalau Bapak menemukan variabel lain yang ada gap risetnya, ya bisa Bapak uji kembali, sebetulnya gitu loh, untuk mempengaruhi kinerja. Memang masih banyak pertanyaan dosen pun gitu. Kalau ada pertanyaan, memang pertanyaan dosen misalnya diuji Bu Ratna nih, nanti Pak Ahmad. Nih, Pak Ahmad, kenapa hanya dua variabel tersebut? Kan gitu tuh pertanyaannya mesti gitu toh. Ya, apa tidak ada yang lain? Kan itu Pak. Ya, artinya gini, ada jawaban yang secara ilmiah, ya Pak Ahmad bisa menjelaskan ke Bu Ratna sebagai penguji. Berdasarkan hasil riset empiris sebelumnya, ya, hubungan modal intelektual dan orientasi kebiasaan terhadap kinerja masih ada kesenjangan. Dengan kesenjangan inilah, Bu, maka modal intelektual dan orientasi kebiasaan masih layak diteliti kembali. Oleh siapa? Oleh saya, Bu, gitu loh Pak Ahmad. Gitu ya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf Pak Taufik, kalau misalkan ditemukan lebih dari dua kan Ahmad Nggak bisa masalah, maksudnya nggak apa-apa. menambah 10, variabel. nggak apa-apa. Jadi, tapi memang banyak yang akan dihipotesiskan akhirnya Teliti. Ya. untuk diuji oleh Pak Ahmad. Itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Oke, Pak gitu Taufik. Ge. Kita Eh, lanjutkan dulu sambil jalan, nanti silakan boleh nanti pertanyaannya ke belakang lagi. Monggo Bapak Ibu yang lain juga seperti itu ya. Silakan monggo kalau ada yang ditanyakan. Silakan Pak Taufik saya lanjutkan. lanjutkan, Ge. Jadi di slide ini, jadi yang tadi Pak Ahmad ya, Pak ada dua itu Pak, modal intelektual dan orientasi sosial. Ya karena tadi ada kesenjangan riset sebelumnya. Dan model empirik ini akan diuji dengan alat analisis yang namanya regresi berganda. Mungkin anak S1 ya sekarang banyak menggunakan model ini. Model X1, X2 ke Y. Yang selanjutnya ya, ini ada judul bagaimana pengembangan model riset selanjutnya. Kan gitu tuh, Pak. Ya. Maksud saya gini, tadi ada yang sampaikan Pak Ahmad. Pak itu cuma dua, Pak. Modal intelektual dan orientasi perusahaan ke kinerja. Nah, di sini disampaikan adanya kesenjangan penelitian membuka celah untuk meneliti kembali tentang pengaruh modal intelektual dan orientasi perusahaan terhadap kinerja UMKM. Ini saya ngambil di Ferdinand 2015. Peneliti dapat menggunakan riset gap untuk mencari celah apa yang masih bisa diisi untuk menunjukkan kontribusinya pada konsep baru atau model baru. Jadi sehingga di sini dibutuhkanlah sebuah variabel intervening atau mediasi. Ya. Dan dalam ilustrasi tadi ya mencoba memberikan variabel kemampuan inovasi sebagai variabel mediasi. Jadi bagaimana pertanyaannya gini, bagaimana kita menentukan variabel intervening atau mediasinya? Nih. Jadi gini, tadi yang disampaikan di awal ilustrasi, ya sampai modelnya kan ada X1, modal intelektual, dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Di situ masih ada kesenjangan. Sehingga justifikasinya apa? Ini ada masih belum baku nih keterkaitan orientasi kewirausahaan, modal intelektual dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Peneliti mencoba menambahkan peran mediasi dan mediasinya kemampuan inovasi. Dasarnya apa? Kembali karena ini riset kuantitatif yang sifatnya menguji teori, maka dasar dari penentuan variabel mediasinya itu empiris atau hasil penelitian sebelumnya. Di sini ada
hasil kajian empiris sebelumnya yang dilakukan ada Rodriguez, ya, Serler, Subramanian dan York, ya. Ini menyimpulkan bahwa intellectual capital memberikan pengaruh terhadap kapabilitas atau kemampuan inovasi. Jadi, ternyata intellectual capital memberikan pengaruh terhadap kemampuan inovasi. Begitu juga ada Gima dan Ko, Adre, Parkman, ya, menyimpulkannya orientasi kewilayahan juga memberikan pengaruh terhadap kemampuan inovasi. Sedangkan riset sebelumnya juga Nudisi, ya, sampai Ratnawati, ini saya merujuk dari punya risetnya Bu Ratna, ya. Kemampuan inovasi memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. Ya, dari riset-riset sebelumnya tersebutlah maka terbentuklah sebuah model baru. Ini model. Jadi yang tadi ada modal intelektual terhadap kinerja UMKM dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM masih menimbulkan kesenjangan atau adanya riset gap. Peneliti coba, ya, menambahkan variabel kemampuan inovasi sebagai mediasi atau perantara jembatan. Ya. Dasarnya apa? Ya, dasar peneliti menambahkan mediasi dan di sini mediasinya kemampuan inovasi. Dasarnya dari adanya riset sebelumnya, ya, yang membuktikan bahwa modal intelektual memberikan pengaruh terhadap kemampuan inovasi. Orientasi kewirausahaan juga memberikan pengaruh terhadap kemampuan inovasi, dan kemampuan inovasi memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. Nah, itu dasar. Jadi ada penelitian beberapa mahasiswa, ya, seringkali ditanya dalam melakukan penelitian, kenapa harus ada mediasi? Kan gitu tuh. Jawabannya, karena berdasarkan riset sebelumnya tentang pengaruh modal intelektual dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM masih ada pertentangan atau riset gap. Kenapa harus kemampuan inovasi? Kan bisa yang lain. Ya bisa, memang tidak harus kemampuan inovasi. Akan tetapi di riset ilustrasi ini ada riset sebelumnya yang membuktikan bahwa modal intelektual memberikan pengaruh terhadap kemampuan inovasi. Orientasi kewirausahaan juga memberikan pengaruh terhadap kemampuan inovasi, dan, ya, kemampuan inovasi memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Ada Bapak Ibu? Kalau belum ada, saya mencoba menekankan ya Pak Taufik. Yeah. Berarti Pak Taufik, dari sini nih sebetulnya Bapak Ibu yang sekarang semester 4 itu sudah bisa menulis proposal dengan cepat nih Pak Taufik. Karena memang tadi sudah cara menulis latar belakang, apalagi kalau nanti risetnya di tempat kerja itu sebetulnya ya lebih mudah. Jadi padahal kita itu tidak perlu muluk-muluk untuk saya mau riset apa ya, kan ngaten nggih Pak Taufik. Ada penurunan kinerja di departemen X1, misalkan satu departemen saja sudah bisa dijadikan sebuah riset gitu kan nggih Pak Taufik, yang pertama. Nah, kemudian berarti PR-nya jika memang Bapak Ibu model empirik seperti ini sudah bisa jadi tesis Bapak Ibu. Jadi yang misalkan marketing, kalau kakak tingkat ada yang marketing Pak Taufik, tapi kalau adik kelas kan semuanya sumber daya manusia dan keuangan. Nah, sekarang berarti PR-nya adalah jika saya salah tolong nggih Pak Taufik. Bapak Ibu mulai sekarang sudah, kalau yang mau kuanti, passion saya mau kuanti, berarti harus buat folder-folder. Jadi modal intelektual ke kinerja dicari. Ngerti ya Pak Taufik? Betul. Berarti orientasi kewirausahaan ke kinerja UMKM dicari, modal intelektual ke sini, kemampuan inovasi dicari. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mulai membuat folder-folder itu. Tadi ini saya simpulkan saja, tugas saya itu menyimpulkan ya. Jadi pada saat nanti di modal intelektual ke kinerja, orientasi ke wirausahaan ke kinerja UKM itu ada gap riset, maka tadi yang disebut Pak Taufik adalah variabel mediasi perantara.
itu Pak Taufik juga guru saya Bapak Ibu. Jadi saya bisa ngomong seperti ini nih, belajar sama Pak Taufik gitu ya. Jadi memang harus dikumpulkan kalau maksimal minimal kalau S1 itu satu jalur itu 3, mungkin S2 bisa 5, bisa 6, dan tapi diantaranya harus ada gap riset. Monggo yang lainnya. Jadi tadi kita sudah belajar menulis latar belakang, pengembangan hipotesis. Kalau tinjauan pusaka itu kan sudah secara otomatis ya. Nah, sekarang sudah mulai Pak Taufik model empirik. Jika tidak ada, bisa bisa diteruskan mungkin Pak Taufik nanti sambil jalan. Berarti mohon maaf Pak Taufik, ini berarti ada berapa riset hubungan secara langsung Pak Taufik. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menyiapkan dulu misalkan gitu. Berarti ada berapa Pak Taufik? Jadi kalau secara hubungan atau pengaruh secara langsungnya, Bapak Ibu, ini ada 5, ya, 5 pengujian secara langsung. Yang pertama, modal intelektual terhadap kinerja. Kedua, orientasi ke kinerja, ya, untuk urusan kerja. Modal intelektual terhadap kemampuan inovasi, orientasi kecerdasan terhadap kemampuan inovasi, dan terakhir kemampuan inovasi terhadap kinerja. Ya, ini yang langsung. Ya. Cuma masalahnya di sini, ya. Pada saat di latar belakang kita menceritakan tadi gap riset dan kita menambahkan mediasi kemampuan inovasi, artinya si penulis itu ingin menguji kemampuan inovasi ini bisa enggak sih dijadikan sebagai mediasi. Mediasi apa? Mediasi hubungan modal intelektual terhadap kinerja dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja. Ya, sehingga untuk membuktikan bahwa kemampuan inovasi bisa dijadikan sebagai mediasi, perlu diuji dengan uji mediasi atau uji secara tidak langsung. Jadi hipotesisnya bisa dikembangkan 7 hipotesis, ya. Yang 5 langsung, tadi modal intelektual ke kinerja, orientasi kewirausahaan terhadap kinerja, modal intelektual terhadap kemampuan, orientasi kewirausahaan terhadap kemampuan, dan kemampuan terhadap kinerja itu 5. Yang 2 itu uji mediasinya, pengaruh tidak langsung. Jadi pengaruh tidak langsungnya diduga kemampuan inovasi bisa atau mampu memediasi pengaruh modal intelektual terhadap kinerja. Yang ketujuh, ya berarti hipotesis yang ketujuh, orientasi kemampuan inovasi mampu memediasi ya pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Ini bisa 7. Bisa 7 Bapak Ibu. Tapi mohon maaf di disertasi saya hipotesis yang dikembangkan itu cukup 4. Tapi nanti tergantung diskusi dengan pembimbingnya. 4 itu apa? Kenapa 4? Yang pertama modal intelektual langsung ke kinerja karena ada gap. Orientasi kewirausahaan ke kinerja juga ada gap. Gap itulah yang menggelitik atau menguji, ini perlu diuji kembali. Yang kedua, ya, yang jadi 1, 2. Yang ketiga, kemampuan inovasi bisa tidak memediasi modal intelektual terhadap kinerja. Dan yang keempat, kemampuan inovasi bisa tidak memediasi orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Dan saya baca di bukunya Agusti Ferdinand, ya, bisa dikatakan mediasi ini sebagai novelty dari riset yang Bapak gunakan. Jadi mediasi tersebut sebetulnya bisa dijadikan sebagai novelty atau kebaruan dari sebuah riset. Ini modelnya, artinya kebaruan dari modelnya kalau saya simpulkan. Dari modelnya itu memiliki kebaruan atau novelty, dan yang paling urgent novelty-nya pada kemampuan inovasi berperan sebagai mediasi. Mungkin itu Bu Ratna yang bisa dikembangkan dari jawaban. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Sebetulnya Maaf, tadi Pak, ada tambahan nggih, sedikit. Bu Ratna, mohon izin. nggih, monggo. Pak Taufik, Nggih. untuk memasukkan kemampuan inovasi menjadi Mediasi. variabel intervening atau mediasi terhadap kinerja UMKM, itu apa ada syaratnya, Pak? Maksud saya gini, ada syaratnya bahwa penelitian
penelitian sebelumnya ada penelitian yang berjudul istilahnya kemampuan inovasi itu sebagai variabel independen yang berpengaruh langsung atau kepada kinerja UMKM. Gitu. Jadi kita nggak ujuk-ujuk orang ngambil kemampuan inovasi ini sebagai intervening tanpa adanya penelitian sebelumnya atau tanpa ada dasar penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penelitian tersebut itu berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Pak, terima kasih. Oke, makasih. Anu ya Pak Taufik, hebat ya. pada Unida loh Pak Taufik, hebat ya. Pertanyaannya kalah yang dokter itu S3 itu kalah Pak Taufik. Aduh, sampai di dosen ini. Bu Yayu ini dosennya Pak Taufik. Enggak. Kembali ke dasar dari riset kuanti ya Pak Didik, itu kan artinya kuanti itu kan menguji sebuah konsep model melalui hipotesis yang dikembangkan kan gitu toh. Jadi memang betul si peneliti tidak bisa ujuk-ujuk kemampuan inovasi atau yang lain tidak bisa. Memang caranya yaitu tadi dasarnya dari riset-riset empiris sebelumnya. Misalnya gini Pak, kenapa sih kemampuan inovasi di sini saya taruh mediasi, tidak yang lain? Kan gitu. Saya mencoba mencari, melakukan searching gitu loh. Searchingnya gini, misalnya ada penelitiannya Bu Ratna nih, ya, orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar, ya, itu memberikan pengaruh terhadap kemampuan inovasi. Ya, Pak. Oke. Itu kan ada orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar memberikan kemampuan terhadap inovasi. Saya ambil tuh risetnya Bu Ratna di jurnal. Cuma, oh ternyata saya ambilnya apa? Bukan orientasi pasarnya, karena saya variabel yang sudah saya tentukan orientasi kewirausahaan. Jadi misalnya ada saya punya penelitiannya Pak Ahmad, ya. Oh ternyata strategi bisnis atau misalnya apa namanya, ada variabel yang selain orientasi kewirausahaan, ya, yang menyertai misalnya ada produk lah, atau harga atau produk, itu harga dan produk dan orientasi kewirausahaan, ya, memberikan pengaruh terhadap kemampuan inovasi. Itu saya ambil sebagai riset sebelumnya, tapi fokuskan saya pada orientasi kewirausahaan terhadap kemampuan inovasi. Atau ada lagi, oh ternyata saya punya risetnya Heri misalnya, modal intelektual dan orientasi kewirausahaan terhadap kemampuan inovasi. Cuma mungkin risetnya nggak di batik, mungkin UMKM makanan lah. Saya ambil sebagai riset terdahulu. Ya. Jadi saya tadi punya risetnya Pak Ahmad, Bu Ratna, dan Heri tadi ya. Itu saya gunakan sebagai riset sebelumnya yang akan menguji jalur modal intelektual dan orientasi kewirausahaan terhadap kemampuan inovasi. Terus saya searching lagi nih, riset keterkaitan kemampuan inovasi terhadap kinerja UMKM. Akhirnya kembali ke sini lagi tadi. Ini ada hasil empiris sebelumnya, ini kan ada 1, 2, dan 3. Ini intelektual atau modal intelektual terhadap kemampuan inovasi yang pertama ini. Ya, ini. Yang kedua, ini ada orientasi kewirausahaan terhadap kemampuan inovasi. Dan yang ketiga, merah yang ketiga ini riset sebelumnya terkait kemampuan inovasi terhadap kinerja UMKM. Dari rangkaian tersebut, terangkailah model empiris saya ini. Ini yang akan saya uji. Jadi uji langsung dan uji tidak langsung. Itu Pak Didik. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Baik ya Pak Didik ya. Pertanyaannya bagus itu Pak Didik. Itu pertanyaan level S3 itu loh Pak Didik. Jadi ini mau langsung S3 nggak salah. Ya bagus sekali kan Pak Taufik. Jadi pertanyaan itu yang muncul di ujian akhir disertasi itu sering Betul. ditanya. Betul itu. Nah, akhirnya mungkin ada kakak tingkat di sini. Kenapa kita itu tidak boleh menulis? Mungkin ada beberapa yang menuliskan ini ya Pak Taufik. Kadang saya sering diskusi sama Pak Taufik. Bukan berarti
banyak yang menulis itu modal intelektual ke kemampuan inovasi dulu, orientasi kewirausahaan ke kemampuan inovasi dulu lah. Berarti kan variabel interveningnya mereka sudah ada. Itu yang keliru sebetulnya. Harusnya memang ke modal intelektual ke kinerja UMKM, ngatain nggih Pak Taufik, sehingga Ya. bisa menjawab pertanyaannya Kak Didik tadi. Makanya tadi Pak Taufik pada saat memberikan presentasi Bapak Ibu, beliau tidak menganjurkan untuk Bapak Ibu bercerita ke modal intelektual ke kemampuan inovasi dulu, tapi modal intelektual ke kinerja, orientasi kewirausahaan ke kinerja. Ada apa? Nah, kalau Pak Taufik ngajari berarti itu seperti itu. Ada masalah apa? Kemudian ada nggak riset gap-nya? Barulah kita eh, memberikan variabel atau mencantumkan variabel intervening di dalam riset itu. Jadi tidak boleh modal intelektual ke kemampuan inovasi. Kata nggih Pak Taufik, kalau memang monggo dilanjutkan, silakan. Karena memang terbatas waktunya itu Ya, karena sore nggih, monggo. saya lanjutkan ya, Ibu. Jadi ini, tadi di awal Bu Ratna, ini asumsinya tahu semua variabel ya. Memang ada beberapa cerita variabel. Ini ada variabel independen ya, X biasanya sebutan X ya, yang dapat mempengaruhi atau memprediksi perubahan dari variabel dependen Y-nya. Ini dependen Y. Nah, di sini ada intervening, memang intervening variabel antara. Ada variabel moderasi. Moderasi itu sifatnya menguatkan atau memperlemah ya variabel independennya atau X-nya. Nah, di sini ini yang menarik, ada sebutan variabel laten. Ya, laten variabel. Ya. Jadi kalau variabel independen, dependen atau moderasi yang sifatnya jelas, ini ada laten. Variabel laten itu variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Jadi, tetapi dapat diprediksi ya atau diestimasi melalui pengukuran variabel yang terukur. Maksudnya apa? Maksudnya variabel laten itu variabel bentukan. Variabel yang dibentuk oleh adanya indikator. Di sini variabel laten direpresentasikan dalam bentuk konstruk atau dimensi yang terdiri dari beberapa indikator pengukuran yang dapat diamati atau diukur. Jadi variabel laten itu adalah variabel bentukan yang dibentuk oleh indikator. Jadi memang karena ini ilustrasinya menggunakan struktural ya, struktural equation model, sehingga variabel yang saya gunakan ini merupakan modal intelektual, orientasi kewirausahaan, kemampuan inovasi dan kinerja keuangan, itu merupakan variabel laten atau variabel bentukan yang dibentuk oleh beberapa indikator. Ya. Terus pada ilustrasi ini kan menggunakan variabel laten yang dibentuk beberapa indikator. Indikator ini merupakan variabel terukur yang digunakan untuk mengestimasi, memperoleh informasi tentang variabel laten. Dan variabel laten biasanya muncul dalam konteks analisis faktor dan model persamaan struktural atau SEM. Ini ilustrasinya di sini. Ya. Bagaimana menentukan indikator? Indikator adalah presentasi konkret dari variabel laten ya atau konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, menentukan indikatornya ya kembali ke peninjauan literatur untuk mencari indikator-indikator yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Akhirnya dicontohkan di sini. Ya. Di sini ada tadi variabel latennya modal intelektual, orientasi kewirausahaan, kapabilitas inovasi dan kinerja UMKM, ya. Indikatornya modal manusia, modal pelanggan, modal teknologi, dan modal sosial. Sedangkan orientasi kewirausahaan, indikatornya pengambilan risiko, proaktif, kepercayaan diri, keterbukaan. Kapabilitas inovasi ada inovasi produk, inovasi teknologi, inovasi pemasaran, sedangkan kinerja UMKM-nya kinerja keuangan, kinerja produk, dan kinerja pemasaran. Dan bagaimana si peneliti bisa menemukan ada modal manusia, pelanggan, teknologi, dan sosial, dan sampai indikator kinerja UMKM
ya pada kinerja pemerintah. Dari mana? Nah, di sini ada sumbernya ya, untuk modal ada Bontis ya sampai Nasir 2018 ya. Jadi Bapak Ibu gini, saya sudah menentukan variabel AT-nya modal intelektual. Itu merupakan variabel bentukan ya yang dibentuk oleh indikator. Saya menentukan indikatornya modal manusia sampai modal sosial untuk variabel laten modal intelektual itu dasarnya dari riset sebelumnya. Saya petakan riset-riset yang terkait modal intelektual, ya misalnya ada riset pengaruh modal intelektual terhadap kinerja UMKM misalnya. Saya ambil, saya baca, saya lihat, oh dia menggunakan indikatornya apa? Misalnya 1, 2, 3. Ya. Modal manusia atau mungkin ada modal-modal yang lain. Bontis ya misalnya. Ada Nasir. Saya lihat Nasir menggunakan indikator apa yang digunakan untuk mengukur modal intelektual. Dan ini bisa dijadikan novelty-nya apabila ya, dari indikator-indikator yang diambil dari riset sebelumnya itu berbeda. Misalnya gini, Bu Ratna, di risetnya Bu Ratna, ini ada modal-modal yang indikator intelektual. Saya ngambil cuma modal manusia dan modal pelanggan. Bu Ratna, yang lain enggak, saya ambil. Ada penelitiannya Pak Didi, ya, saya ngambil modal teknologinya aja, yang lain enggak diambil. Sedangkan Pak Ahmad, saya ngambil modal sosialnya aja. Tapi Pak Ahmad, Pak Didi, dan Bu Ratna, banyak indikator yang digunakan yang lainnya itu. Dan saya menetapkan 4 indikator. Dan bagi saya di sini, itu beda dengan penelitiannya Bu. Indikator yang digunakan beda dengan yang digunakan Bu Ratna, Pak Didi, atau Pak Ahmad. Sehingga saya bisa mengklaim di dalam riset pada waktu ditanya, novelty saudara apa di sini? Memang indikator yang saya gunakan berbeda dengan riset sebelumnya. Jadi indikator-indikator, terus apakah itu Pak harus beda? Tidak harus. Jadi misalnya Pak Didi modal manusia sampai modal sosial untuk modal intelektual, kebetulan risetnya Pak Didi di UMKM makanan minuman, saya di batik, mungkin bisa saya gunakan sebagai indikator yang menguji dari indikatornya Pak Didi. Itu saya cuma replikasi dari indikatornya Pak Didi, dan saya tidak bisa mengklaim kebaruan saya dalam indikator karena saya replikasi punya Pak Didi. Mungkin ada pertanyaan biar enggak itu Bu Ratna di sini. Artinya masih tidak ada Pak Taufik, mungkin bisa diteruskan misalnya nanti hubungan sama waktu ya. Oke, Nanti jam 6 kita kan sudah maghrib, jam setengah 6 nanti. Nggih. Nanti sekalian saja Pak Taufik sambil diselesaikan dulu, monggo. terima kasih. Nah, dari apa namanya indikator-indikator yang sudah saya rumuskan, saya tulis, terbentuklah model struktural sebagai berikut. Jadi, intellectual capital dibentuk oleh 4 indikator, orientasi kerusakan ada 4 indikator, kemampuan inovasi ada indikator, dan kinerja UMKM-nya ada 3 indikator. Dan model ini yang seringkali apa namanya terlewat ya oleh riset-riset yang menggunakan struktural modeling. Ya, ada 2 pendekatan di sini. Yang pertama model pengukuran. Ya, jadi model pengukuran digunakan analisis faktor konfirmatori. Ya. Yang pertama, yang kedua model struktural. Ya, model struktural itu melalui pengujian hipotesis yang tadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang menariknya di sini yang ada model pengukuran. Artinya apa? Ada intellectual capital, orientasi kewirausahaan, kemampuan inovasi, dan kinerja. Itu semuanya dibentuk oleh indikator. Dan sebelum menguji model struktural, ya, si peneliti harus menguji model pengukuran melalui analisis faktor konfirmatori. Tujuannya apa? Nah, di sini untuk mengkonfirmasi apakah indikator-indikator yang dibentuk dapat menjelaskan atau mendefinisikan variabel laten. Jadi gini,
apakah model intelektual itu memang betul ya dijelaskan oleh 4 indikator yang tadi ini. Modal manusia, modal pelanggan, modal teknologi dan modal sosial. Apakah betul ya indikator-indikator yang dibentuk ya ini mampu menjelaskan intelektual kapital. Ini tahapan pertama yang harus dilakukan mengkonfirmasi atau model pengukurannya. Nah, nanti bisa digunakan ya alat saya pakai ya software Amos ya dengan analisis konfirmatori faktor. Baru setelah mengkonfirmatori, oh ternyata betul bahwa keempat indikator ini sebagai pembentuk intelektual kapital. Oh ternyata betul 4 indikator itu sebagai pembentuk orientasi kewirausahaan. Dan selanjutnya diujilah struktural analisis persamaan struktural, model struktural yang menguji hipotesis langsung dan tidak langsung. Dan sebetulnya di dalam riset ya mungkin riset di tesis pun itu bisa cukup menguji konfirmatori faktor. Jadi tanpa harus menguji hubungan cukup intellectual capital dan inovasi capability atau empat-empatnya mungkin bisa. Apa betul tuh bahwa intellectual capital dibentuk atau modal intelektual dibentuk oleh 4 indikator. Tapi memang harus kuat dalam penentuan indikatornya. Rujukan dari siapa ini indikator sehingga menguji kembali indikator yang telah dibuktikan oleh periset sebelumnya. Nah, bagaimana selanjutnya di sini menarik ya beberapa model persamaan struktural. Ini model persamaan struktural Bapak Ibu. Dan selanjutnya di dalam riset, pertanyaan berikutnya seringkali dosen menanyakan, ya, grand teorinya apa? Atau kalau saya bimbingan dengan promotor menyebutnya teori utama. Ya. Teori utama yang memayungi model saudara itu apa? Atau seringkali di sini grand teori keterkaitan teori dengan model persamaan strukturalnya. Jadi model persamaan struktural yang sudah saya gambar itu dipayungi oleh teori utama apa? Ya ini saya coba jelaskan. Ya, ternyata ya ada, saya lanjutkan di sini. Nih, ada teori yang memayungi model struktural di riset tadi, ilustrasi tadi, ada resource based theory atau RBT. Ini yang memayungi dari model struktural. Pertanyaan berikutnya, apa sih RBT itu kok jadi payung? Ini ada pendapatnya Barney, ya, merupakan kemampuan dan sumber daya sebagai aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat digunakan untuk membantu memilih dan menetapkan strategi perusahaan. Ada pendapatnya Belkowi, ya. Ternyata strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja perusahaan ini ya adalah dengan menyatukan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Ada Han dan Lam, ya. RBT berfokus pada faktor-faktor internal dalam menjelaskan strategi bisnis, sehingga di sini ada kata kunci sumber daya internal yang dimiliki perusahaan dari aset tidak berwujud yang diungkapkan di sini adalah modal intelektual dan orientasi kewirausahaan. Artinya apa? Artinya RBT itu perusahaan yang bisa memanfaatkan aset tidak berwujud intinya. Jadi aset tidak berwujud, kita manfaatkan aset tidak berwujud, itu bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Saya ambil teori itu, mulai dari Barney dan Belkowi, itu kata kunci teorinya. Dan di sini aset tidak berwujudnya apa? Aset tidak berwujudnya terbentuk dari modal intelektual dan orientasi kewirausahaan, ya. Harapannya bisa memberikan kontribusi pada kemampuan inovasi dan berdampak pada peningkatan
kinerja UMKM. Artinya pengujian teorinya ini, apakah model yang saya gambar tadi, model struktural itu mampu membuktikan teori RBT. Itu bagian dari tadi yang disampaikan awal, riset kuantitatif yang menguji teori melalui pengembangan atau pengujian hipotesis. Nah, akhir kata terakhir di dalam riset-riset ya atau buku panduan penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi yang sering saya baca itu ada di akhir cerita bab 1 di manfaat penelitian. Seringkali panduan-panduan penulisan skripsi, tesis maupun disertasi ada manfaat. Bapak Ibu seringkali membaca manfaat penelitian, ya itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kan itu toh. Sehingga manfaat itu akan dijawab oleh implikasi teoritis dan implikasi praktis melalui implikasi manajerial. Implikasi teorinya apa? Peneliti dapat memberikan sumbangan temuan penelitian ini terhadap teori, baik berupa penjelasan baru atau penjelasan yang bersifat kontroversial yang memperkaya wacana teori yang digunakan. Sedangkan manajerialnya, praktisnya, memberikan kontribusi praktis bagi manajemen atau objek penelitian. Jadi, kalau implikasi teorinya akhirnya apa? Oh, keterkaitan teori yang tadi disampaikan RBT, sumbangnya apa? Oh, ternyata memang pada saat dilakukan di kajian UMKM batik, ya ternyata teori RBT itu masih bermanfaat. Artinya apa? Artinya pemanfaatan modal aset tak berwujud melalui modal intelektual dan orientasi kewirausahaan, ya itu bisa mempengaruhi kemampuan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja sehingga implikasi teorinya memberikan sumbangsi pada teori RBT sebagai tadi payung atau teori utama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ratna. Selanjutnya Oke, bisa kita diskusikan bersama lagi. oke. Baik. Bapak Ibu mungkin karena memang eh, diskusi ini kan kita mulai sore hari ya, 3:30. Sebetulnya dalam waktu 1 jam setengah 2 jam itu tidak bisa fokus banyak ya. Jadi tidak bisa banyak mengupas per, per topik dalam satu kali riset kuantitatif, riset kualitatif begitu ya. Makanya kan Prodi MM itu mencoba membuat membuat judul itu kan getting started itu artinya itu kita memulai begitu loh. Makanya tadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu, oh, tapi setelah ini kok langsung ke RBV, apa ya, RBT gitu ya. Kemudian ke kesimpulan, paling mungkin beliau ingin menutup presentasi ini maksudnya. Tapi sebetulnya eh, kalau bisa kami simpulkan, monggo sambil kalau ada yang ditanyakan, mungkin ada waktu 10 menit sebelum kita menutup diskusi kita. Eh, Paling tidak acara FGD ini meskipun nanti kenapa saya mencoba tetap menggunakan series Bapak Ibu, sebetulnya kalau Bapak Ibu antusias, nanti bisa jadi Ibu Dr. Yayu Ngesti nanti akan memberikan topik bagaimana Bapak Ibu membuat daftar pustaka Mendeley. Kemudian nanti bisa jadi Bu Ratna akan memberikan cara bagaimana kita melakukan publikasi, kemudian submit artikel. Itu Bapak Ibu akan eh, kami ajarkan untuk mandiri bisa komunikasi ya, corresponding namanya ke jurnal-jurnal internasional. Jadi saya itu sebetulnya punya mimpi besar di sana, makanya ada internasional riset itu seperti itu, Bapak Ibu. Tapi pondasinya, Bapak Ibu harus memahami dulu kualitas dari riset Bapak Ibu, baik kemarin riset kualitatif maupun kuantitatif, gitu kan, gitu, Pak Taufik. Meskipun tadi Pak Taufik itu tidak belum belum memberikan bagaimana cara mengolah regresi linear berganda, path analisis sampai SEM itu belum. Ini masih di luar di apa ya namanya kulitnya gitu nggih Pak Taufik. Itu mungkin Bapak Ibu.
ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Taufik untuk menutup presentasinya. Mungkin ada beberapa yang kata kunci yang Pak Taufik bisa bisa sampaikan ke terutama ya mahasiswa program studi Magister Manajemen dan Bapak Ibu peserta FGD kita. Makanya terus terang saya ulangi lagi, saya tetap menyebutnya sebagai forum grup diskusi karena memang ini modelnya itu adalah diskusi-diskusi yang bisa Bapak Ibu bertanya, kami berusaha untuk mengurai kesulitan Bapak Ibu dalam menulis. Itu mungkin ada sebelum kami selesaikan diskusi Ada, ini. Nggih. Silakan Pak Ahmad, mungkin Pak Ahmad ya. ya yang saya berikan nanti yang lainnya bisa kalau misalkan ada nanti bolehlah nanti kita buat lagi. Monggo Pak Ahmad. Baik, terima kasih Bu. Saya sebenarnya lebih mengeliti ke pengalaman Pak Taufik dan Bu Ratna dalam membimbing mahasiswa. Dalam kesimpulan akhir ini, kira-kira pertanyaan saya, Bu, penyakit atau kesalahan-kesalahan mahasiswa dalam penulisan tesis terkait dengan metodologi kualitas itu apa saja ya, sehingga mungkin juga kesalahan-kesalahan itu yang ditemui selama ini tidak menjadi penyakit baru yang diulangi oleh kami mahasiswa angkatan sekarang dan sesudahnya. Saya pikir itu yang paling pokok ya dari semua yang dibicarakan. Pasti banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa atau kelemahan-kelemahan dari mahasiswa selama ini dalam penulis peneliti sehingga perlu ada antisipasi oleh kami ke depan. Ketika kami nanti membuat sebuah proposal atau jurnal yang paling sederhana lah, artikel kecil gitu sebagai bahan latihan, itu bisa kami hindari dan bisa menjadi warning bagi kami di dalam memulai sebuah tulisan itu. Terima kasih Bu, saya pikir itu saya kembali. Terima kasih, pertanyaan bagus untuk penutup. Silakan Pak Taufik, saya beri waktu 2-3 menit sekaligus langsung ditutup karena memang sudah mau azan maghrib. Monggo. Ya, terima kasih. Sebelum jawab Pak Ahmad itu ya, saya sebetulnya ada kata kunci yang harus diperhatikan dalam menulis. Memang seperti halnya yang Bu Sulis minggu kemarin sampaikan, memang yang menulis latar belakang itu susah. Tapi tidak ada barang susah kalau selama kita punya semangat. Semangat untuk membaca, semangat untuk mencari artikel-artikel. Itu pertama, Pak. Kedua, sebetulnya kata kuncinya gini, Pak. Bapak Ibu punya latar belakang, terus punya rumusan masalah, tujuan kan sama. Dan punya manfaat. Ini berproses, rumusan masalah dan tujuan akan dijawab di kesimpulan, Bapak Ibu. Ya, berarti kalau rumusan masalahnya 3, ya, tujuannya 3, mesti kesimpulannya 3. Dan manfaat atau biasanya tujuan manfaat ya manfaat penelitian, karena ada manfaat penelitian tuh di bab 1 akan dijawab di saran. Itu penutupnya di situ dibuka oleh rumusan masalah ya sama manfaat, ditutup oleh kesimpulan dan saran. Melalui proses ada penguatan teorinya, ada metode penelitiannya, ada hasil penelitian dan pembahasan, mungkin ya implikasi teori atau praktis, ada baru ditutup oleh bab terakhir kesimpulan dan saran itu Pak Ahmad. Pertanyaannya baru menjawab pertanyaan Pak Ahmad. Ya, seringkali pengalaman Bapak apa? Saya mungkin tidak bilang malas lah, terlalu ekstrim kalau saya bilang mahasiswanya malas-malas. Memang ada penurunan semangat aja pada waktu memulai tesis. Skripsi atau tesis. Saya pun mengalami Pak pada waktu kita menulis di disertasi. Selama mahasiswa itu awalnya semangat terus tiba-tiba drop, itu kayak kita tenggelam di dasar lautan. Semakin tenggelamnya jauh ke dalam, naiknya susah, semangatnya tidak ada. Jadi begitu Bapak sudah ditentukan kaprodi pembimbing, ya, itu sudah kayak kacamata kuda aja. Saya harus menyelesaikan punya target sekian. Apa yang harus apa namanya dikumpulkan? Ya informasi tadi yang sampai bulan tadi folder-folder itu maksudnya begini, Pak. Pak Ahmad atau Bapak Ibu mencari objeknya, di dalam objek itu kita cari ada masalah apa, tergantung dari tadi konsentrasinya. Ya. Masalah apa? Dari masalah itu
sudah bisa menentukan variabel dependennya, Y-nya. Baru cari lagi Pak informasi terkait riset-riset sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu bisa menentukan variabel-variabel yang akan dihubungkan dengan variabel Y-nya. Dan itu dibeli folder Pak. Kalau saya ngajari mahasiswa, di folder. Misalnya foldernya X1 ke Y. Itu semua X1 ke Y masukkan ke situ. Nanti tinggal milah-milahnya setelah kita sudah mentok, nggak ada searching informasi lagi. X2 ke Y, X3 ke Y, semuanya deh. Ya. Cuma mengawalinya Bapak Ibu kan tidak bisa kita mengawali. Saya tak variabelnya kan tidak bisa menentukan variabel ini. Penentuan awal variabel di Y, misalnya kinerja pegawai lah Pak Ahmad ya. Terus apa? Ya, Pak Ahmad searching di googling itu searching variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai. Kata kuncinya di situ Pak. Nanti sudah jatuh cinta pada variabel yang pertama itu diambil. Searching lagi, baru dimasukkan ke folder. Misalnya jatuh cintanya pada gaya kepemimpinan. Ya sudah cari, baru searching lagi ke googling. Pengaruh gaya kepemimpinan atau jurnal, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Itu kumpulkan Pak, jurnal itu ke folder X, berarti nama foldernya gaya kepemimpinan ke kinerja. Selanjutnya gitu, cari. Oke. Baru dipetakan. Itu yang bisa saya jawab. Jadi faktor yang paling utama penurunan di semangat untuk menyelesaikan tesis itu, Pak. Mungkin itu, Oke, Bu. itu Pak Taufik bisa sekalian sudah ditutup Pak Taufik. Nanti akan saya closing untuk acara FGD ini. Saya Monggo stop Pak Taufik. share dulu ya, stop share. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya peserta diskusi ilmiah yang digagas atau diselenggarakan oleh program Magister Manajemen Wisnuwardana Malang, Universitas Wisnuwardana Malang. Harapan saya pertama mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat dalam menulis karya ilmiah. Kalau yang skripsi ya skripsi, mungkin yang di sini fokusnya pada tesis ya. Informasi-informasi yang saya sampaikan paling tidak memberikan manfaat dan memberikan semangat pada Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan tesis. Mungkin itu Bu Ratna yang bisa saya sampaikan. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Taufik. Terima kasih telah bersedia mengisi waktu Bapak Ibu di sore hari ini. Sekali lagi, kalau saya menjawab pertanyaannya Pak Ahmad, yaitu adalah manajemen waktu dan manajemen diri Pak Ahmad untuk Kaprodi itu begitu. Manajemen waktu Bapak Ibu besok semester 3 akan sudah kami bagi nama-nama dosen pembimbing. Silakan Bapak Ibu mengatur strategi yang sudah didapat dari FGD sebelumnya. Manajemen diri yaitu tadi, jangan sampai semangatnya ngedrop gitu. Pada saat semester 3 itu sebenarnya sudah tertolong, Bapak Ibu semester 4 akan mudah gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semester 4 itu baru mulai begitu nggih. Karena memang ada kesibukan bekerja, kalau tidak bekerja itu mungkin lebih mudah mengatur waktu. Tapi manajemen diri itu kan yang Bapak Ibu harus ada tekad dan niat dan target semester 4 itu saya sudah selesai. Kami berusaha di prodi itu untuk memperbaiki kualitas prodi, Bapak Ibu juga berusaha untuk menyelesaikan tepat itu. Mungkin itu Bapak Ibu acara kita sore hari ini. Yang belum absen monggo absen sehingga nanti pada saat semester 3 FGD ini dilampirkan sebagai syarat ujian proposal. Jadi paling tidak ada syarat tambahan sehingga nanti kita bisa lebih berkualitas kan begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat ujian proposal selain memenuhi syarat-syarat lainnya memenuhi syarat-syarat FGD. Nanti akan saya buat voting
apakah nanti sudah atau nanti ada topik-topik, Bapak Ibu silakan memilih topik yang paling banyak itu nanti yang akan kami angkat sebagai FGD. Paling tidak ada bagaimana membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley itu sudah dalam angan-angan prodi, kemudian mencari jurnal internasional, mungkin tadi kan ada beberapa cara mencari jurnal, cara mencari artikel, itu kan belum fokus ke sana. Silahkan nanti akan kami buat acara khusus untuk mencari bagaimana cara mencari jurnal antara X ke Y atau cara mencari jurnal yang dengan kualitatif. Monggo nanti mungkin Bapak Ibu dosen kita sendiri yang akan menjadi narasumbernya kalau seperti itu, nggih. Itu mungkin Bapak Ibu acara ini tidak akan berjalan baik kalau tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya. Nah, buat apa Bu Ratna, Taufik dan Bapak Ibu dosen lain mengadakan ini kalau memang Bapak Ibu itu tidak menginginkan untuk ikut, kan begitu ya, karena memang ini adalah program yang bagus menurut kami gitu, nggih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan karena memang ini masih beberapa kali kami coba, Bapak Ibu. Semoga acara ini bisa menambah wawasan. Jadi Bapak Ibu tadi yang katanya Pak Taufik semangatnya menurun dengan adanya FGD ini mulai, aduh ya, saya belum menyelesaikan. Ngaten nggih. Saya tutup acara FGD ini dengan judul Getting Started with Quantitative International Research. Mungkin nanti di acara selanjutnya akan ada khusus untuk international research dalam arti mencari jurnal internasional, submit, dan masih banyak topik-topik yang menarik. Terima kasih Ibu sebaik mungkin. Terima kasih kepada Bu Rini yang memang sudah kerso ikut mendengarkan. Semoga nanti apa yang kami berikan bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratna, Pak Taufik. Pak Terima Taufik. kasih. Terima kasih. Selamat datang di kampus Universitas Wisnuwardana Malang. Sivitas Akademik Universitas Wisnuwardana Malang mengantarkan mahasiswa ke berbagai fakultas pilihan. Unida Malang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, kreatif, inovatif, siap menjadikan cendekiawan yang berakhlak mulia, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya. Unida Malang mampu bersaing di era global. Menciptakan sumber daya manusia yang mandiri. Banyak inspirasi selama saya kuliah di Unida Malang. Daftarkan segera melalui jalur reguler, jalur PMDK, jalur beasiswa, jalur prestasi. Raih sukses bersama Unida Malang. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.